Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Seperti yang kita tahu, Marc Marquez memenangkan balapan kemarin di Thailand. Namun, satu momen paling mencuri perhatian adalah keputusan taktik Marc Marquez untuk membiarkan saudaranya, Alex Marquez, mengambil alih posisi terdepan. Apakah ini aksi dukungan kakak beradik, strategi balap tingkat tinggi, atau sesuatu yang lebih teknis? Kami akan mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Marquez dan bagaimana strategi ini membuat Marc Marquez memenangkan balapan. Marc Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati menunjukkan kecepatan luar biasa di awal balapan. Ia memimpin dengan nyaman, unggul 1 detik dari pesaing terdekatnya. Namun, tiba-tiba ia memperlambat lajunya di tikungan ketiga. Dia menengok ke belakang dan membiarkan Alex Marquez menyalipnya. Momen ini terlihat seperti balapan yang sudah direncanakan dan memicu spekulasi apa tujuan Marc Marquez. Meski terlihat seperti aksi dukungan kakak beradik, alasan sebenarnya jauh lebih kompleks. Keputusan Marquez adalah respon terhadap ancaman penalti akibat aturan tekanan ban MotoGP yang semakin mempengaruhi strategi balap. Untuk memahami keputusan Marquez, kita perlu memahami aturan tekanan ban yang diperkenalkan pada pertengahan 2023. Michelin, pemasok ban resmi MotoGP, menetapkan aturan tekanan ban depan untuk meningkatkan keselamatan. Ban harus tetap di atas tekanan minimumnya setidaknya 60% setelah balapan selesai. Marquez menyadari tekanan ban depannya terlalu rendah. Jika ia terus memimpin, tekanan ban tidak akan mencapai ambang batas yang ditentukan, dan ia beresiko terkena penalti pasca balapan. Dalam konferensi pers pasca balapan, Marquez menjelaskan keputusannya. Saya mulai balapan dengan baik, tapi kemudian melihat tekanan ban tidak dalam tekanan yang benar. Saya mencoba memanaskan ban agar lebih keras selama 2 lap, tapi tidak berhasil. Akhirnya, saya memutuskan untuk menunggu Alex. Marquez tahu cara terbaik untuk meningkatkan tekanan ban adalah dengan masuk ke dalam slipstream pembalap lain. Dengan berada di belakang Alex, ban depannya menyerap panas tambahan dari turbulensi motor di depannya, membantu tekanan ban kembali ke rentang yang diperbolehkan. Namun, Marquez tidak hanya sekedar mengikuti Alex. Marquez secara aktif mengubah gaya berkendaranya untuk memaksimalkan efek tersebut. Ia mengungkapkan, target saya sepanjang balapan adalah menjaga suhu ban depan tetap tinggi. Biasanya kita mencoba menghindari hal ini, tapi hari ini berbeda. Ia menyesuaikan teknik pengeremannya, mengurangi gas lebih awal di lintasan lurus agar bisa mengerem lebih keras di tikungan. Pendekatan tak biasa ini sangat penting untuk menghindari penalti. Dari luar, Marquez terlihat hanya mengikuti Alex. Namun, ia sebenarnya terus menghitung. Ia punya margin 3 lap untuk menyesuaikan tekanan ban. Setelah yakin tekanan ban sudah aman, ia kembali menyerang di lap ke-23. Data lap time menunjukkan kecepatan Marquez melonjak di 3 lap terakhir, membuktikan bahwa ia mengendalikan balapan dengan tingkat presisi yang tak tertandingi. Bahkan, pesaing Marquez mengakui kehebatannya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dari Ducati, mengakui dia jauh lebih cepat. Dia main-main dengan kami. Kami harus mengejar, ujar Bagnaia. Alex Marquez juga mengakui awalnya mengira Marc mengalami masalah teknis atau merespon bendera merah. Namun, begitu dia menyadari Marc sengaja berada di slipstreamnya, ia paham strategi yang sedang dijalankan. Keputusan Marquez di Thailand bukan sekedar penyesuaian taktis, tapi juga bukti pemahamannya yang mendalam terhadap evolusi teknis MotoGP. Dengan aturan tekanan ban semakin mempengaruhi hasil balapan, pembalap dan tim harus mempertimbangkan faktor ini dalam strategi mereka. Bagi Marquez, balapan ini menjadi bukti bahwa dia memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan tim Ducati yang masih baru baginya.
Kami perlu memahami mengapa tekanan ban tidak sesuai perhitungan. Saya masih baru di tim ini, dan mereka masih perlu mengenali gaya berkendara saya, ujar Marquez. By the way bro, ini bukan pertama kalinya Marquez melakukan strategi ini. Di Aragon pada tahun 2023, ia membiarkan Fabio Quartararo menyalipnya dan melakukan strategi yang sama. Walau pada akhirnya Marquez tetap terkena penalti. Namun di Thailand GP 2025, Marquez menunjukkan pendekatan yang lebih matang, memanfaatkan aturan untuk keuntungannya tanpa melanggar. Aturan tekanan ban memang kontroversial, karena dianggap merugikan pembalap yang memimpin balapan. Namun, seperti yang ditunjukkan Marquez, pembalap terbaik selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Dengan strategi brilian di Thailand, Marquez mengirim pesan jelas kepada pesaingnya. Ia tidak hanya kembali, tapi juga lebih cerdas dan strategis. Musim ini, tim-tim harus menyempurnakan manajemen tekanan ban, sementara pesaing Marquez harus menemukan cara baru untuk menantangnya. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, bisakah Marquez mempertahankan performa ini sepanjang musim? Ducati GP25 adalah senjata yang tak terbantahkan, tapi konsistensi akan menjadi kunci. Jika Thailand adalah indikasi, Marquez sedang bermain dalam permainan panjang, di mana kecerdasan, adaptabilitas, dan kecepatannya akan membuatnya menjadi penantang tangguh untuk gelar juara dunia 2025. Thailand Grand Prix 2025 memberi gambaran awal tentang musim MotoGP kali ini. Pertarungan taktis, margin tipis, dan evolusi terus-menerus dalam strategi balap. Keputusan Marquez untuk membiarkan Alex menyalipnya bukanlah aksi kedermawanan, tapi langkah cerdas yang menunjukkan kecerdasan dan presisinya sebagai pembalap. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati, Marquez memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak. Jika Thailand adalah pertanda, grid MotoGP punya banyak pekerjaan rumah untuk mengejar Marquez. Apakah ini langkah terpintar di Thailand Grand Prix? Siapa yang bisa menantang Marquez musim ini? Bagaimana pendapat Anda?